Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tayyib, anak saleh salehah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya anak saleh salehah? Mudah-mudahan ananda semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran Ustadz pada hari ini dengan baik, ya. Dan bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Baiklah. Sebelum itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak soleh-solehah dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita membacakan surah Al-Fatihah bersama dengan Ustadz, ya. Ustadz pimpin, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak soleh-solehah, kita sudah sama-sama membuka pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak soleh-solehah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di subtema 2, ya, anak soleh-solehah. Sekarang kita masuk di pembelajaran kelima, ya. Nah, dibuka buku paketnya pembelajaran kelima. Baik, jadi pembelajaran kelima ini anak soleh-solehah, ya, kita akan mempelajari tentang perbedaan, ya. Jadi sebelum itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama, ya, atau dalam perbedaan agama. Yang kedua, setelah membaca teks perbedaan bukanlah penghalang. Jadi setelah membaca teks perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks tulis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu meringkas teks tulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan secara terstruktur, ya. Jadi ini tujuan pelajaran kita yang pertama, yang kedua, dan ini tujuan pelajaran kita yang ketiga. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Taib, sekarang anak soleh-soleha, silakan dibuka di pembelajaran ke-6, ya. Jadi pembelajaran ke-6 ini ada teks bacaan, ya, teks bacaan tentang sahabat, ya. Nah, di sini persahabatan antara Udin, Edo, dan Beni, ya. Silakan ananda soleh-soleha dibaca di dalam hati, dibaca dengan senyap, ya. Dibaca dengan senyap pada ananda soleh-soleha semua. Dan sambil ananda membaca, dengarkan juga bacaan dari Ustadz atau bersama-sama membaca dengan Ustadz. Baik, Ustadz akan membacakan dari teks yang pertama sampai yang ketiga, ya. Jadi dari yang ini sampai yang ini Ustaz akan membacakan, ya, anak soleh-soleha.
Baik, Ustadz mulai. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Baik, kita sudah sama-sama membacakan teks bacaan ini. Baik, jika Ananda belum jelas, silakan dibaca kembali teks bacaan dari 3 sahabat ini. Baik, kita lanjut di slide berikutnya, anak soleh soleha. Nah, di slide ini, anak soleh soleha, silakan Ananda berlatih. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Ananda tentang persahabatan Udin dan Edo dan Beni, ya. Jadi bagaimana pendapat Ananda tentang persahabatan 3 anak ini, ya, Udin, Edo, dan Beni. Kemudian yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, tuliskan. Dan jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari teks cerita di atas? Jadi apa pelajaran yang Ananda dapatkan dari 3 persahabatan di atas? Ya, jadi ini tugas yang pertama Ananda, ya, ada 3 nomor. Ya, jadi untuk mengisi ini yang soleh-soleha, yaitu kita kembali membaca teks bacaan ini, ya. Jadi untuk mengetahui jawaban di sini, maka kita harus membaca teks bacaan yang ini, ya. Baik. Berikutnya anak soleh-soleha, kita lanjut di slide yang ketiga. Baik, sekarang kita akan membaca kembali teks bacaan yang ada di pembelajaran 4, ya. Jadi teks bacaan yang ada di pembelajaran 4. Nah, teks bacaan yang ada di pembelajaran 4 adalah judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang, ya. Perbedaan bukanlah penghalang. Jadi kita sama-sama membacakan anak soleh soleha bersama Ustadz. Baik, didengarkan dan dibaca bersama-sama. Baik, paragraf yang pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya paragraf yang kedua. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari, paragraf yang ketiga, siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa kelas.
Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Setelah ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu salat duhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Baik, anak soleh-soleha sudah membacakan bersama teks bacaan dari paragraf pertama sampai paragraf yang ketiga. Berikutnya Ananda silakan membuat ringkasan, ya, membuat ringkasan dari teks bacaan yang ini, ya. Teks bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Jadi Ananda silakan membuat ringkasan, ya. Jadi ini ada cara membuat ringkasan. Jadi yang pertama Ananda membaca naskah asli dulu, ya, naskah yang tadi kita bacakan bersama, ya. Membaca naskah asli sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali hingga Ananda paham, ya. Kemudian mengetahui kesan umum inti tulisan, kemudian mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah aslinya, ya. Jadi yang kedua mencatat gagasan utama, ya. Jadi Ananda mencatat gagasan utama dulu, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Nah, kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan, ya. Kemudian selanjutnya gunakan kalimat baru, ya. Yang ketiga gunakan kalimat baru, menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, kemudian menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang terakhir, ketentuan tambahan, ya. Ketentuan tambahannya menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, ya. Meringkas kalimat menjadi frasa menjadi kata, ya. Jadi anak saudara, jadi pertama Ananda tuliskan dulu gagasan pokoknya. Nah, dari gagasan pokok itu Ananda akan menemukan ringkasan-ringkasannya, ya. Jadi untuk menulis ringkasannya Ananda menentukan dulu gagasan pokoknya, kemudian Ananda menulis ringkasannya, ya. Baik, itu tugas yang keduanya anak soleh-soleha. Kemudian yang terakhir Ananda silakan mencontohkan sikap kerjasama di rumah Ananda masing-masing, kemudian mengirim di grup tugas, ya Ananda. Jadi Ananda misalkan ada banyak bentuk kerjasama di rumah, ya, seperti membantu orang tua, ya, seperti apa bentuk kerjasama yang lain bersama saudara. Nah, jadi Ananda melakukan bentuk kerjasama, kemudian difotokan, terus foto Ananda yang sedang bekerja sama dikirimkan di grup tugas, ya. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa paham apa yang Ustaz sampaikan. Jadi yang pertama adalah anak soleh-soleha. Yang pertama yang ini, ya. Jadi bagaimana pendapat Ananda tentang persahabatan Udin, Edo dan Beni, ya. Ini ada 3 tugas yang pertama. Kemudian selanjutnya Ananda meringkas, ya, meringkas teks bacaan yang ini, ya. Ananda meringkas teks bacaan yang ini. Jadi yang pertama temukan gagasan pokoknya, kemudian Ananda meringkas, ya. Baik. Nah, kemudian yang terakhir tugas tambahan untuk anak soleh-soleha, yaitu Ananda mencontohkan sikap kerjasama di rumah Ananda masing-masing, kemudian mengirimkan di grup tugas, ya. Baik, Ustaz tunggu. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak soleh-soleha dan bisa dipahami apa yang Ustaz sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.